Shalom Peters, selamat hari Minggu. Gimana kabar kalian satu minggu ini? Kita harap kabar kalian baik-baik aja. Terus juga kalau misalnya nggak perlu keluar-keluar, nggak usah keluar-keluar, di rumah aja, stay at home. Juga kita berharap kalian juga kangen kita, kangen PT, karena kita juga kangen PT offline. Dan ya kita berusahakan yang maksimal untuk PT walaupun online. Oke, sebelum kita mulai, kita mau doa dulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh bangun di pagi hari yang baru. Kami juga masih Tuhan Yesus sertai terus selama satu minggu ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, berkati juga kalian yang akan memberitakan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini bukan cuma didengar, tapi juga dapat menjadi rema di hati setiap adik-adik teruna yang melihat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, untuk hari Minggu ini kita pembacaannya dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Teman-teman boleh buka dulu Alkitabnya, boleh di-pause dulu videonya. Dibuka di Markus 10 ayat 17 sampai 22. Yang sudah siap katakan amin. Amin, Kakak. Oke, siap Kakak. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Oke, jadi dari Markus 10 ayat 17 sampai 22 ini apa sih yang ditangkap dari ayat Alkitab ini? Kalau aku sih pribadi kayak sebenarnya sebenarnya kayak apa ya, kayak niat kita tuh penting gitu loh guys. Jadi kayak walaupun kita udah kayak ngelakuin hal yang baik tapi niat kita nggak baik, itu kayak kurang pas. Juga ada di Alkitab, cuma aku lupa di mana tulisannya tuh kayak gini, apa yang kamu ikat di bawah sini atau di bumi ini akan terikat di sorga. Misalnya kalau kayak si apa yang seseorang yang dicerita Markus ini kan kayak dia nggak mau istilahnya kayak ngejual harta-harta dia untuk membagikan ke orang-orang yang istilahnya lebih memerlukan gitu loh. Jadinya dia jadi terikat sama uang gitu loh. Sedangkan kalau terikat sama uang tuh kan artinya kayak bahasa ininya kan terikat sama mamon kayak gitu loh. Nah itu kan nggak baik juga. Jadi kayak kamu tuh harus punya niat yang baik juga. Jadi kayak lebih mudah apa tuh kemarin tulisannya, lebih mudah apa? Oh, lebih mudah Unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam masuk ke dalam kerajaan Allah gitu loh.
Itu sih, jadi kayak ya kita kayak harus sepenuhnya gitu loh. Kayak kan kalau kita lihat di ayat 19 gitu loh, segala perintah Allah kayak jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kata dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ibumu, itu kan sama kayak 10 perintah Allah. 10 perintah Allah kan ada 10 gitu loh. Sebenarnya 10 perintah Allah itu kayak dijadiin satu atau di apa ya, kayak di rangkum menjadi perintah apa, kasih itu loh. Yang pertama kan kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan terus juga kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kayak gitu loh. Sedangkan kita itu harus kayak memenuhi dua perintah kasih yang kasih itu. Dia kan belum memenuhi perintah yang apa ya, yang belum memenuhi benar-benar tentang perintah kasih, yang kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, kayak gitu. Kan kalau dia masih nggak mau jual hartanya dia terus dikasihin ke orang lain, kan artinya dia belum mengasihi orang lain seperti dia mengasihi diri dia sendiri, kayak gitu loh. Itu sih dari aku. Lanjutnya Kanggi atau Kak Siska? Siapa nih? Tadi. Takut ya. Siapa nih? Oke. Kak Siska ya. Oke. Kalau dari Kak Siska sih sebenarnya kayaknya Priscil udah jawab semua ya. Cuman kalau misalnya dari sini sih menurut Kak Siska, jadi apa namanya, kita itu nggak boleh, apa namanya, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita tuh nggak boleh terpaku sama yang namanya harta. Jadi kita harus fokusnya tetap harus pada Tuhan gitu kan. Yang kayak tadi Kak Priscil udah bilang, kayak orang ini tadi kan gitu, dia tuh kayak nggak mau hartanya diambil orang lain gitu. Jadi dia nggak mau berbagi sama yang lain. Jadi kan dia kayak istilahnya belum bisa mengasihi yang lain kayak gitu. Ya sama sih sebenarnya sama Kak yang tadi Kak Priscil bilang kayak gitu juga. Terus habis itu kalau misalnya menurut Kak Siska juga apa namanya, kalau misalnya Tuhan itu mengasihi kita tuh nggak ngelihat dari harta kita seberapa, nggak ngelihat dari, nah, tapi pokoknya kalau misalnya kita bisa mengasihi Tuhan dengan tulus, dan kita bisa setia pada Tuhan, pasti Tuhan akan mengasihi kita dan juga akan memberikan kita kemudahan untuk kita bisa masuk dalam kerajaannya. Gitu sih menurut aku. Oke, menurut Kak Anggi, apa hubungannya kasih, kesetiaan, dan keselamatan? Oke, sebenarnya kenapa kok ada 3 kata-kata ini? Itu adalah ini adalah judul yang diberikan oleh Dewan Teruna di SBT untuk minggu ini. Itu adalah kasih dan kesetiaan. Apa tadi Kak? Kasih dan kesetiaan menghasilkan keselamatan. Membawa keselamatan. Ya, membawa keselamatan. Itu pokoknya. Ya. Jadi itu judul utama kita untuk minggu ini kan. Kasih dan kesetiaan membawa keselamatan. Terus apa hubungannya antara ayat lalu dengan judul, ya kan? Kasih dan kesetiaan lalu adanya keselamatan. Itu sangat simpel teman-teman. Intinya adalah ketika kita memiliki kasih untuk Tuhan, lalu kita setia, sama kayak yang tadi sudah dibilang Kak Siska, setia itu gampang begini. Cuma kita memang harus punya komitmen untuk melakukannya terus-menerus, kayak gitu. Ketika kita sudah mengasihi dan setia sama Tuhan, maka keselamatan itu datang. Karena keselamatan itu hanya milik Tuhan. Sesimpel itu teman-teman hubungannya. Asalkan yaitu tadi, ketika kita fokus ke Tuhan, prioritas utama hati kita adalah Tuhan, maka kita bisa melakukan kasih, kita bisa melakukan kesetiaan itu, dan akhirnya juga kita yang mendapatkan keselamatan itu. Bukan kakak, kalau kalian melakukan, kakak nggak kena imbasnya, teman-teman. Karena apa yang kalian lakukan untuk diri kalian, itu pribadi antara kalian dan Tuhan. Jadi kakak dengan Tuhan, Kak Siska dengan Tuhan, itu pribadi lepas pribadi.
Ya, jadi apa sih hubungannya antara kasih dan kesetiaan sama keselamatan? Ya, kita sebagai orang Kristen itu menjadi orang Kristen itu tidak mudah, guys. Sebagai orang Kristen kita itu harus memikul salib kita masing-masing. Kayak Tuhan Yesus juga sudah memikul salibnya yang super berat. Itu buat apa? Buat meringankan salib kita sendiri. Nah, kita tuh juga harus sebenarnya kita itu sudah mendapatkan keselamatan, sudah. Kita tuh udah nggak kayak yang lain yang masih mengejar-ngejar keselamatan, tapi kita tuh sudah dapat keselamatan. Tapi dengan kita dapat keselamatan itu, kita juga harus setia dong sama Tuhan. Kita juga harus mengasihi Tuhan dong, sama kayak yang tadi aku bilang bahwa kita itu harus dua hukum kasih ini tuh udah harus banget kita jalanin gitu loh, yaitu kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Terus juga yang kedua, kasihlah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri gitu loh. Terus juga kita itu harus setia. Setia itu dalam hal apa? Dalam hal-hal kecil aja gitu loh. Misalnya kayak kita setia saat teduh, terus juga kita setia untuk apa ya? Kalau misalnya kita bikin janji sama Tuhan juga kita harus setia. Terus juga apa ya? Sisi aku kok ngeblank. Sisi. Pusing aku. Ya, jadi kayak kita tuh sudah mendapatkan keselamatan, guys. Terus juga ya kita tuh punya salib kita masing-masing sendiri gitu loh. Ya, menjadi orang Kristen itu tidak mudah, tetapi Tuhan itu sudah memberikan penolong untuk diri kita sendiri-sendiri, yaitu Roh Kudus untuk membantu kalian dalam melakukan setiap hari kalian, menjalani setiap hari kalian gitu loh. Kalau misalnya kalian punya keluh kesah, ya jangan cerita sama kanan kiri, tapi kita cerita sama Tuhan. Karena kalau kita mengandalkan manusia, maka kita itu akan kecewa. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita tuh nggak bakal kecewa. Kenapa? Karena kita istilahnya mengandalkan yang tahu siapa kita luar dalam gitu loh. Kalau misalnya kita mengandalkan manusia, misalnya kita mengandalkan teman kita, belum tentu teman kalian ini 100% tahu kalian yang tahu banget gitu loh. Terus juga, tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu istilahnya yang membentuk kita di dalam mamanya kita, yang merancang setiap rencana di dalam kehidupan kita tuh juga Tuhan gitu loh. Kalau kita mengandalkan seseorang yang tahu siapa kalian, yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan, maka jadi kayak istilah enak dong kita. Kalau kita udah mengandalkan orang yang istilahnya tahu segalanya tentang kita, tahu apa yang terjadi in the future atau apa yang akan terjadi di masa depan, kayak gitu loh. Jadi ya andalkanlah Tuhan dan tetap setia sama Tuhan gitu loh. Jangan cuma datang pas lagi sedih atau lagi pas putus asa gitu kayak Tuhan, aduh aku udah mentok, aku udah gak tahu harus gimana. Jangan ya guys, tetap datang sama Tuhan walaupun kalian seneng, sedih, apapun yang kalian rasain tuh cerita sama Tuhan. Misalnya kayak, duh Tuhan aku lagi seneng banget ini, si A tuh ngechat aku, contoh. Atau misalnya, Tuhan aku seneng banget, hari ini aku bisa jalan-jalan sama si A, atau aku jalan-jalan sama temanku, kayak gitu. Atau misalnya lagi sedih, aduh Tuhan kenapa ya si A ini kok gini ya sama aku, gitu loh. Ya, apa ya, tetap bergantung, tetap cerita gitu loh. Tuhan tuh pingin tahu, Tuhan tuh di dekat kita, tinggal kita tuh mau menggapai Tuhan apa enggak gitu loh. Jadi ya itu, baliklah yang memberikan keselamatan siapa, yaitu Tuhan Yesus gitu loh. Itu sih. Bagaimana caranya mengaplikasi kesetiaan atau menerapkan kesetiaan itu sendiri? Sebenarnya itu sudah terjawab di pertanyaan sebelumnya, ya kan ya? Ada yang kalau Kak Siska bilang saat teduh, kalau Kak Prisil bilang apa itu tadi cerita sama Tuhan, itu sebenarnya mulai mendekatkan diri kita selalu dekat sama Tuhan, membuat nyaman dulu, itu satu. Tapi
yang paling penting adalah jangan lupa komitmen, teman-teman. Ketika kalian memang punya komitmen, Tuhan, aku berkomitmen untuk mau doa, mau saat teduh sama Tuhan, itu benar-benar penting, oke teman-teman. Jadi milikilah komitmen itu dulu untuk setia, maka kalian bisa akan belajar terus-menerus untuk melakukan komitmen kesetiaan kalian itu. Kak, kesetiaan itu apa aja? Contohnya misalnya, ya kayak tadi saat teduh, doa. Bahkan doa itu tidak perlu yang, tidak selalu doa itu yang harus saat teduh sambil baca Alkitab, lalu menceritakan semuanya. Enggak selalu seperti itu. Belajar kesetiaan dari kecil itu misalnya, ketika kalian di jalan, kalian lagi di motor, atau kalian lagi sekolah online kayak gitu, kalian bisa kok ngomong ke Tuhan, thank you God for today. Makasih ya Tuhan, aku masih bisa masih bisa belajar. Untung tadi aku sudah ngerjain PR Tuhan. Nah, seperti itu sih pengaplikasiannya kalau misalnya dari Kak Prisil ya, kalau untuk ngobrol sama Tuhan. Kayak gitu. Jadi, melakukan doa itu tidak selalu harus di kamar tertutup. Memang ada ayat Alkitab untuk tutuplah pintu kamarmu lalu berdoalah, karena Tuhan dapat ditemui di tempat yang tersembunyi. Cuma untuk mendekati Tuhan pun ya tidak hanya itu caranya gitu. Ketika kalian di motor, kalian kalau kakak sih seringnya memang di motor. Jadi kalau di motor itu kakak sering ngobrol sendiri. Dalam arti ngobrol sendiri ya itu ngobrol sama Tuhan, ngajak ngomong Tuhan. Tuhan tadi tuh di sekolah itu nyebelin banget temanku, atau ada muridku yang kayak gini loh Tuhan. Muridku hebat Tuhan kayak gitu. Karena satu di motor kan sering ngantuk tuh kan ya teman-teman. Jadi gimana caranya untuk tidak ngantuk ya, kita berusaha untuk ngobrol sama Tuhan. Hal sesimpel itu yang akhirnya akan membuat kita akan terus setia, terus ingat sama Tuhan dimanapun kita berada. Itu sih dari Kak Anggi. Kamu Sil? Oh aku, oke. Kalau aku cara mengaplikasikan kesetiaan kita dalam kehidupan sehari-hari itu, ya kalau aku sih pribadi kayak punya hubungan intim sama Tuhan. Maksudnya hubungan intim tuh yang kayak gimana sih? Maksudnya hubungan intim tuh kayak sebenarnya mungkin cara kalian punya hubungan intim sama Tuhan dengan aku tuh mungkin berbeda. Kayak misalnya tadi Kak Anggi contohnya kayak chit-chat sama Tuhan waktu lagi naik motor. Sebenarnya aku juga kayak gitu kok. Jadi aku kan ke kuliah offline gitu kan, bawa mobil sendiri kan ke kampus gitu kan. Ya, kalau udah pulang kuliah tuh udah kayak jam 6 sore tuh kan udah puyeng gitu kan. Udah mulai ngantuk dah. Apalagi jalan-jalan daerahku tuh cukup daerah yang padat dan macet gitu loh. Nah, mungkin teman-teman ada juga yang lebih nyaman kayak di tempat tertutup, terus berdoa yang khusyuk, kayak gitu-gitu. Nah, itu juga nggak apa-apa. Tapi kok aku pribadi, ya itu lebih kayak ke chit-chat, terus punya hubungan intim tuh penting, guys. Kenapa? Karena, ya balik lagi, kita ini, siapa sih yang membuat kita ini? Siapa sih yang, istilahnya yang, saya yang punya dunia ini loh, kita tuh misalnya sudah nggak perlu kayak zaman dulu tuh yang kayak kalau mau ketemu Tuhan itu harus lewat kok di perjanjian lama ya guys, kayak harus lewat nabi-nabi, lewat kayak imam-imam, apalagi mereka harus kasih persembahan. Misalnya kalau kamu nggak suci tuh kamu kalau masuk ke misalnya pelataran di Mas Batuan tuh kamu udah bisa mati kayak gitu loh. Nah, sekarang kita tuh lebih gampang untuk reach out sama Tuhan atau istilahnya menggapai Tuhan atau ngobrol sama Tuhan tuh udah lebih gampang gitu loh, nggak kayak di perjanjian lama. Kayak kalau mau ngobrol ya langsung aja ngomong kayak, aduh Tuhan kok misalnya kayak kita lagi ngerjain soal gitu, aduh Tuhan kok soalnya susah gitu. Kayak gitu sih. Ya punya hubungan intim sama Tuhan, kayak aku tadi bilang sih, kayak ya
caraku, caramu, cara Kak Anggi, cara Kak Siska, cara kakak yang lain, cara kalian mungkin akan berbeda gitu loh. Mungkin kayak Kak Anggi tadi yang kayak aku bilang, kayak chit-chat sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Mungkin ada yang kayak berdoa yang kayak di kamar, harus tutup pintu, harus kunci pintu, harus kusuk, harus sunyi gitu. Atau mungkin cara yang kayak orang-orang, misalnya kayak orang-orang karismatik yang mereka lebih kayak merasa dekat sama Tuhan ketika mereka tuh punya puji-pujian yang sampai nangis-nangis. Ya, caranya berbeda gitu loh. Tinggal kalian harus tahu aja gimana cara kalian itu yang bisa apa yang bikin kalian tuh ngerasa bahwa aduh, Tuhan tuh lagi kayak ngerasa kalian tuh lagi bener-bener apa ya, bener-bener berasa sama Tuhan kayak gitu loh. Ya, punya hubungan intim nggak harus selalu doa gitu loh. Ngobrol aja, kayak ngomong sama Tuhan ya. Istilahnya kayak gini loh, Tuhan itu kayak kamu kenal sama orang gitu loh. Kalau kamu nggak ngajak orang ngobrol, atau kamu nggak mengenal orang itu, atau kamu nggak mencoba untuk mengenal orang itu, maka kamu nggak cuman sekedar tahu, bukan benar-benar kenal gitu loh. Tapi kalau kamu deket sama Tuhan, kamu juga baca firman Tuhan, baca Alkitab, baca saat teduh, maka kamu akan mulai mengenal orang lain, mengenal Tuhan tuh benar-benar kenal, bukan cuman oh aku tahu kok Tuhan Yesus, cuma sebatas tahu, belum tentu mengenal kayak gitu. Mengenal itu lebih intim lagi gitu loh. Misalnya kayak aku baru misalnya kayak gini, aku lagi suka sama artis, contoh kayak Taylor Swift lah. Aku cuman tahu siapa Taylor Swift, tapi aku tidak mengenal siapa dia orangnya sebenarnya bagaimana, karena kita nggak punya hubungan yang kayak deket. Beda kayak misalnya aku sama mamaku, which is aku sama mamaku kan deket gitu loh, jadi aku tahu, sering ngobrol sama mamaku, sering istilahnya bertukar pikiran, sering pasti sering ngobrol gitu loh. Beda kayak aku sama Taylor Swift, cuman tahu aja oh Taylor Swift memang terkenal, lagu-lagunya saya kayak bagus, terus kayak country gitu. Nah, semacam kayak gitu. Jadi bedakan yang namanya cuman mengenal, yang bedakan cuman tahu dan memang benar-benar kenal deket. Jadi punyailah hubungan intim itu sama Tuhan gitu. Next. Ya, kalau menurut Kak Siska ya, sebenarnya sama sih kayak Kak Anggi curhat di motor, terus Kak Prisil juga ngobrol di mobil. Kalau dulu pas kuliah offline ya Kak Prisil ya. Kalau misalnya Kak Siska juga gitu, sama kalau mau berangkat kerja kan nyetir sendiri. Itu selalu sebelum berangkat mesti ngomong, Tuhan berkati supaya bisa sampai di kantor dengan selamat. Nanti kalau misalnya udah sampai di kantor, terima kasih Tuhan telah menyampaikan saya dengan selamat di kantor. Sekarang berkatilah karena saya mau bekerja. Gitu. Kadang ngomong langsung, kadang cuma dalam hati. Tapi memang ya pasti Tuhan tahu lah, kan juga Tuhan itu tahu kita dari ujung kepala sampai ujung kaki, sampai dalam-dalamnya kita berpikir apa juga Tuhan kan tahu gitu kan. Setuju gak nih kakak-kakak nih, Kak Prisil sama Kak Anggi, setuju kan? Nah iya kan, Tuhan tuh tahu banget kita. Terus cara mengaplikasikan kesetiaan apalagi ya? Gini, bisa juga kalian ini berbuat baik sama orang lain. Contohnya kayak ada orang mohon maaf ya, ada orang miskin atau ada orang minta-minta. Oh, aku kan setia sama Tuhan. Aku mau ngasih gitu. Ngasih, tapi setelah kalian bilang gitu, kalian mikir, wih banyak orang nih mau ngasih juga biar aku dilihat. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya nggak setia sama Tuhan. Kalian cuma pengen dipandang aja. Kalian pengen orang tuh, ini masih muda tapi baik banget ya, dia mau ngasih orang miskin. Itu nggak boleh juga. Itu kan jadinya nggak setia sama Tuhan. Jadinya apa? Jadinya tadi kita cuman memandang, aku mau dilihat baik sama orang kayak gitu. Itu juga nggak boleh. Jadi harus memberikan dengan tulus, karena Tuhan tahu saat kalian memberikan itu dengan tulus atau enggak, itu Tuhan tahu. Jadi kalau misalnya kalian berikan dengan tulus, sudah pasti kalian akan setia sama Tuhan. Kayak gitu. Gitu sih, singkat banget ya aku ya. Ya pokoknya itu tadi juga
ya berdoa, selalu mengucap syukur dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kalian. Karena itu apa namanya, dengan rutin kalian lakukan itu dengan sungguh-sungguh, pasti kalian bakal selalu setia sama Tuhan kayak gitu. Gitu sih. Ya baiklah adik-adik semua, itu tadi firman Tuhan dari kami bertiga, dari Kak Siska, Kak Anggi, dan Kak Prisil. Semoga Tuhan memberkati. Amin teman-teman. Oke, sekarang kita sudah selesai sudah selesai khotbah berat banget bahasanya. Kita sudah selesai bawa firman Tuhan. Sekarang mari kita satu dalam doa, kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau masih bisa mempertemukan kami dengan adik-adik teruna meskipun lewat online ya Tuhan. Meskipun adik-adik hanya bisa beribadah lewat YouTube ya Tuhan, lewat online, tapi kami yakin ya Tuhan apa yang kami sampaikan, apa yang ingin Engkau sampaikan pada adik-adik teruna di rumah ya Tuhan, bisa sampai pada mereka dan mereka bisa mengerti apa maksud Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati juga firman yang telah kami berikan tadi ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati agar adik-adik teruna kami ini dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kiranya Engkau juga berkati adik-adik teruna ya Tuhan, di dalam studi mereka, di dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Di masa pandemi ini ya Tuhan, mereka masih harus studi online ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, mereka juga tetap bisa semangat belajar ya Tuhan meskipun lewat online ya Tuhan. Dan juga berkati kakak-kakak layan ya Tuhan, yang bekerja, yang masih juga berkuliah ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua di masa pandemi ini Tuhan. Mungkin ada yang work from home, ada yang bekerja di rumah, ada yang juga sudah masuk kantor, juga ada yang studinya masih online juga ya Tuhan, tapi tetap berkati ya Tuhan agar kami bisa tetap semangat di dalam segala aktivitas kami ya Tuhan, dan kami selalu rindu ya Tuhan agar Tuhan selalu hadir di dalam segala aktivitas kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau juga berkati para orang tua kami dan para orang tua adik-adik teruna kami ya Tuhan, agar kiranya Engkau menjaga agar orang tua dapat mendidik adik-adik dengan baik dan juga dapat tetap mendidik kita dengan kami kakak-kakak layan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati juga kami semua ini ya Tuhan di masa pandemi yang kiranya Engkau berkati agar pandemi ini cepat berakhir ya Tuhan. Engkau juga jauhkan kami semua dari virus corona yang semakin lama semakin bertambah kuat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami agar kami dijauhkan dari virus-virus tersebut ya Tuhan, agar kami tetap bisa menjaga diri kami dengan baik ya Tuhan, agar juga kami bisa menaati protokol kesehatan dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, karena Engkau berkati setiap kami ya Tuhan di dalam segala aktivitas kami ya Tuhan, dan juga segala aktivitas adik-adik teruna kami ya Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Thank you, Kak Siska. Warta Teruna. Yeay. Warta Teruna akan dibawakan oleh Kak Anggi ya, adik-adik. Teman-teman. Oke, terima kasih Kak Siska. Sama-sama. Warta Teruna hari ini adalah yang pertama masih saya yaitu karena ibadah masih online, jadi tidak ada persembahan akan tetap ikut dengan orang tua kalian di gereja besar. Oke, jadi bisa langsung TF atau transfer di rekening bank BNI-nya Maranatha atau melalui QR code. Oke. Lalu yang kedua adalah tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Tidak perlu keluar kalau tidak perlu. Oke. Lalu yang ketiga adalah apa ya?
Selamat ulang tahun PT. Oke. Jadi kemarin itu adalah hari ulang tahun PT. Ya, jadi selamat ulang tahun ya teman-teman. Dan kabar gembira yang kedua adalah kita akan merayakan ulang tahun PT secara spesial, yaitu melalui Zoom. Oke, ya akan tatap muka bersama-sama dengan kalian semua, jadi diharapkan kalian datang. Karena tidak hanya ibadah saja, tapi juga ada spesial acara untuk kalian semua. Ada hadiahnya juga, ada games-nya. So, please datang, oke teman-teman. Karena kita benar-benar kangen sama kalian. Yuk kita tatap muka bersama minggu depan di acara ulang tahun PT by Zoom. Dan Kak, gimana Kak untuk link dan ID meeting-nya? Link dan ID meeting akan segera diluncurkan atau segera diumumkan nanti di grup line, oke? Grup line-nya PT atau di Instastory. Oke, jadi tunggu, stay tune di IG-nya kita. So, I think that's all. Okay, friends. Jangan lupa protokol kesehatannya dan Tuhan Yesus memberkati. Bye.